Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Rifan Firdaus, operator layanan operasional di Dinas Lingkungan Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK mengenai pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, untuk periode orientasi Mei hingga Juni 2026. Laporan ini telah disahkan oleh Bapak Sugeng Wahyudi selaku PLH, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Pelaksanaan orientasi ini didasarkan pada 3 tujuan utama. Pertama, untuk membekali kami para PPPK dengan pemahaman mendalam mengenai visi, misi, serta kebijakan Kabupaten Cirebon. Kedua, meningkatkan profesionalisme kerja sesuai regulasi manajemen ASN yang berlaku. Dan yang terpenting, memastikan kami mampu mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak dalam setiap bentuk pelayanan publik yang kami berikan. Visi besar kita adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, atau yang kita kenal dengan nilai 5A. Secara khusus, tugas kami di Dinas Lingkungan Hidup sangat erat kaitannya dengan misi kelima, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman, yang menjadi landasan utama kami dalam mengelola kebersihan serta pertamanan daerah. Manajemen PPPK sendiri memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hingga PP Nomor 49 Tahun 2018. Regulasi ini, bersama dengan peraturan LAN dan BKN, mengatur secara detail mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga hak-hak pegawai, sehingga seluruh tata kelola kepegawaian berjalan secara sistematis dan legal. Terkait penilaian kinerja, kami dievaluasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Penilaian tidak hanya berfokus pada target kuantitas kerja, tetapi juga pada perilaku kerja sesuai nilai berakhlak. Evaluasi ini dilakukan secara berkala melalui dialog kinerja dengan atasan, di mana hasilnya akan menentukan keberlanjutan kontrak maupun pengembangan karir kami ke depan. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Organisasi ini dipimpin oleh Kepala Dinas dan didukung oleh Sekretariat serta 4 bidang utama. Saya sendiri berada di bawah bidang kebersihan dan pertamanan, yang bersinergi langsung dengan unit-unit lain seperti UPTD TPA dalam menjalankan operasional pengelolaan lingkungan. Untuk periode 2025 hingga 2029, Dinas kita memiliki 3 program prioritas. Pertama, program Pesona Kasih untuk mewujudkan kampung bersih berbasis komunitas. Kedua, modernisasi sistem pengolahan sampah melalui digitalisasi bank sampah. Dan ketiga, fokus pada kelestarian pesisir serta penghijauan lahan kritis untuk meminimalisir risiko banjir di wilayah Cirebon. Sebagai operator layanan operasional, tugas pokok saya mencakup pengoperasian alat dan sistem teknis sesuai SOP. Selain itu, saya bertanggung jawab memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat dan rutin melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana. Setiap kegiatan tersebut kami dokumentasikan dalam laporan harian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Fokus utama laporan orientasi saya kali ini adalah optimalisasi penagihan retribusi persampahan. Mengapa ini penting? Karena retribusi merupakan sumber pendanaan utama untuk menjaga keberlanjutan layanan kebersihan. Dalam pelaksanaannya, setiap langkah penagihan harus mencerminkan nilai berakhlak, terutama dalam hal akuntabilitas dan orientasi pada pelayanan masyarakat. Saya telah menyusun matriks implementasi penagihan retribusi dalam 5 tahapan selama 1 tahun ke depan. Dimulai dari validasi data di minggu-minggu awal, zonasi wilayah di bulan pertama, hingga modernisasi sistem pembayaran. Puncaknya, pada bulan ke-6 hingga ke-11, kami menargetkan realisasi penagihan mencapai minimal 85% dari pagu yang ditetapkan. Tahap pertama adalah persiapan dan validasi data. Kami akan melakukan rekonsiliasi data wajib retribusi dengan pihak kelurahan, RT, dan RW untuk mengeliminasi duplikasi. Targetnya adalah menghasilkan master book data wajib retribusi yang valid minimal 75%, sehingga kita memiliki dasar penagihan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kedua adalah zonasi dan penjadwalan di bulan pertama. Kami membagi wilayah menjadi zona A untuk prioritas tinggi, zona B untuk menengah, dan zona C untuk wilayah perluasan. Dengan pembagian rute tetap bagi setiap petugas, kita dapat menghindari tumpang tindih wilayah kerja dan meningkatkan efisiensi operasional di lapangan. Di bulan ketiga, kita akan fokus pada modernisasi kanal pembayaran. Berkolaborasi dengan Bapenda dan Ban Persepsi, kami berupaya menyediakan opsi pembayaran non-tunai melalui kris atau transfer. Langkah ini sangat krusial untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar retribusi. Tahap keempat adalah sosialisasi dan edukasi yang akan dilaksanakan pada bulan keempat dan kelima.
Kami akan mendistribusikan surat pemberitahuan dan infografis tarif secara masif. Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat, sehingga kita bisa menurunkan tingkat penolakan pembayaran hingga 50% melalui pendekatan yang edukatif. Tahap terakhir adalah pelaksanaan penagihan dan penegakan SOP dari bulan ke-6 hingga ke-11. Pada tahap ini, petugas akan turun ke lapangan sesuai jadwal dan rute yang telah divalidasi. Kita menargetkan capaian minimal 85% dari target bulanan, dengan dokumentasi yang lengkap untuk bahan evaluasi triwulanan. Sebagai kesimpulan, profesionalisme berdasarkan nilai berakhlak adalah kunci utama. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran dan akurasi data wajib retribusi merupakan dua faktor penentu untuk meminimalisir kebocoran anggaran. Sinergi antar lembaga dan edukasi publik yang konsisten akan memastikan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil orientasi ini, saya merekomendasikan 3 saran strategis. Pertama, percepatan penerapan KRIS dan dompet digital. Kedua, penguatan regulasi melalui skema reward dan punishment atau opsi bundling tagihan. Dan ketiga, pelaksanaan evaluasi rutin setiap triwulan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana retribusi. Demikian presentasi laporan orientasi saya. Saya berharap dapat terus berkontribusi secara maksimal bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Bapak serta Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mewujudkan Cirebon yang lebih bersih dan asri.